الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah mendengarkan beberapa pendahuluan dan juga kita sudah mulai masuk dan menafsirkan al-isti'adah, bacaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan di akhir pembahasan yang telah lalu kita telah mengangkat sebuah permasalahan yang berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah pembuka surah Al-Quran, sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka membuka Al-Quran dengan, atau dalam penulisan Al-Quran mereka buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga telah kita sebutkan bahwa para ulama sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari surah An-Nahl, yaitu dalam firman-Nya wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan juga ulama sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan dari surah At-Taubah, dari awal surah At-Taubah. Karena itu lagi penulisan Al-Quran di surat Taubah tidak tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Bersambung antara Taubah dan sebelumnya, surah sebelumnya itu surah Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dimulai dengan huruf ba yang kalau dibahasakan dengan nama Allah. Ini kata ulama bahasa bahwa kalimat ini terkait dengan jumlah yang tidak disebutkan, ya, dengan nama Allah. Kan mungkin dikatakan saya membaca dengan nama Allah, saya berjalan dengan nama Allah. Jadi ada jumlah yang tidak disebutkan. Dan jumlah yang tidak disebutkan ini dalam pengertian bahasa Arab mungkin dari jumlah ismiyah dan mungkin dari jumlah fi'liyah. Dan dua-duanya ada dalam Al-Quran. Dari jumlah fi'liyah dalam firman-Nya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, kata perintah, dengan nama Rabbmu yang mencipta. Dan dengan jumlah ismiyah ada dalam firman-Nya bismillahi majriha wa mursaha. Dengan nama Allah berjalanlah dan berlalu atau terkirim berjalan perahunya. Dan sebagian para ulama dari muhaqqiqin mengatakan bahwa kalimat yang tidak disebutkan itu dia di belakang penyebutannya. Sebab dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada jumlah yang harusnya di belakang kemudian dikedepankan, itu memberikan makna khususiyah, pengkhususan. Ya, seperti yang akan datang nanti, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami beribadah. Kalau asal susunan secara bahasa, kami beribadah kepadamu. Tapi begitu kepadamu didahulukan, ini menunjukkan makna khususan, yaitu hanya kepadamu kami beribadah, memberikan kandungan makna yang lebih mendalam. Ini sengaja saya sampaikan supaya kita mengetahui bahwa dari tarkib, dari susunan kalimat, kalau kita memahaminya dalam bahasa Arab, itu akan memberikan tambahan makna yang mendalam di hati orang yang membacanya. Jadi tatkala dia membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, dengan nama Allah dia pakai dalam seluruh keadaan yang dia
berjalan dengannya, apakah pada saat membaca atau pada saat bekerja, ya, dan dalam segala urusannya. Dan ba di sini adalah lil isti'anah, bermana memohon pertolongan, ya, mengambil pertolongan. Jadi kalau dia berkata Bismillahi, dengan nama Allah, saya mengambil pertolongan dengan nama Allah. Ya. Bismi, al-isim artinya nama. Artinya nama. Dan nama di sini umum. Tidak ditentukan nama apa saja dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tapi seluruh nama-nama Allah. Ya. Jadi luar biasa kandungannya. Maka tatkala seorang berkata Bismillahi, seakan-akan dia berharap dengan hal ini dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang dari nama-nama Allah ada yang menunjukkan makna keagungan, ada yang menunjukkan makna keindahan, ada yang menunjukkan makna kesempurnaan, ada yang menunjukkan makna rahmat. Ya. Ia berkata Bismillah dengan nama-nama Allah, dengan seluruh nama Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama yang agung. Allah berfirman, "Walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha." Dan bagi Allah nama-nama yang maha baik, maka beribadahlah kalian kepadanya. Bismillahi. Adapun Allah, lafzul jalalah, ya, dari sisi bahasa dia dari kata alaha ya'luhu ilahatan, sama dengan abada ya'budu ibadatan. Satu wazan dan satu makna. Itu bermakna ibadah. Jadi ilah itu bermakna al-ma'bud, yang diibadahi. Tapi perbedaannya, ilah itu adalah yang diibadahi dengan pengagungan, dengan pencintaan, dan dengan pembesaran. Iya. Ini asal kalimat Allah secara bahasa. Dan lafaz Allah adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Dan ini ditunjukkan oleh banyak nas. Iya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi al-asmaul husna." Dan bagi milik Allah nama-nama yang maha baik. Jadi seluruh asmaul husna, ya, itu semuanya untuk Allah. Disebutkan untuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwa nama Allah adalah nama yang paling agung, sebab dia mewakili seluruh asmaul husna. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wallahu alladhi la ilaha illahu, alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim." Allah ini dengan berbagai sifat. Di antara pensifatannya alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Wa huwar rahmanur rahim, dan Dia yang maha mengasihi lagi maha menyayangi. Kemudian Allah kembali berfirman dalam ayat setelahnya, "Huwallahu alladzi la ilaha illahu." Atau "Huwallahu alladzi la ilaha illahu, al-malikul quddus, as-salamul mu'minul muhaimin, al-azizul jabbarul mutakabbir." Di ayat ini kembali ditekankan, dialah Allah, tidak ada ilah selain daripada Dia. Kemudian disifatkan nama ini dengan nama-nama yang lainnya. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. 8 nama ini semuanya disifatkan untuk nama Allah. Kemudian Allah menyatakan, Subhanallahi amma
Yusyrikun, mensuci Allah dari perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan. Kemudian Allah firman, "Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir." Dialah Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. 3 nama. Kemudian Allah menyatakan, "Lahul asma'ul husna." Baginya lah seluruh nama-nama yang maha baik. Ini semuanya pensifatan untuk nama Allah. Maka ini menunjukkan bahwa nama Allah adalah nama yang paling agung. Karena itulah di dalam hadis Buraidah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang berdoa. Orang ini berdoa, dia berkata, "Allahumma inni as'aluka, inni ushhiduka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta, al-ahad as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Ini awal doanya dimulai dengan ini. Dia berkata, "Ya Allah." Ya, ingat ya, dia mulai dengan Allahumma, ya Allah. Sungguhnya saya bermohon kepadamu dan saya mempersaksikan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak ada yang berhak diibadahi selain daripada Engkau, yang Maha Satu, yang segala sesuatu bergantung kepadanya, yang tidak beranak dan tidak memperanakan dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara sebanding dengannya. Jadi ini pendahuluan doanya. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, orang ini telah berdoa, laqad da'a hadza bil ismil a'zam. Dia telah berdoa dengan nama yang paling agung. Nama yang paling agung, nama yang paling agung. Kalau Allah Subhanahu wa taala diminta dengannya, idza su'ila bihi a'ta wa idza, apabila Allah diminta dengannya, maka Allah pasti akan memberi. Wa idza du'iya bihi, dan apabila Allah Subhanahu wa taala dilakukan doa kepadanya dengan menggunakan nama ini, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Ya, karena itu di antara etika doa, dia memulai ya dengan apa yang saya sebutkan tadi. Dan ini termasuk suatu yang sangat indah untuk dihafal. Dia berkata di awal doanya, "Allahumma inni as'aluka, inni ushidu bi annaka anta Allahu la ilaha illa anta, al-ahad as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Kemudian dia sebutkan hadisnya. Ya, dan dalam sebagian riwayat dia sebutkan itu, kemudian dia sebutkan hadisnya, "Antaghfira li fa innaka antal ghafurur rahim." Hadisnya disebut, saya mohon kepadamu dengan bahwasanya Engkau adalah Allah yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau, yang tidak beranak dan diperanakan dan tidak ada dan seluruh makhluk bergantung kepadamu, ya, yang Maha Satu, yang seluruh makhluk bergantung kepadamu, yang tidak beranak dan diperanakan dan tidak ada yang sebanding denganmu. Saya memohon kepadamu agar Engkau mengampuniku. Sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar doa orang tersebut, beliau berkata, orang ini telah diampuni. Orang ini telah diampuni. Ya. Jadi perhatikan dan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya di dalam membaca Al-Quran. Ya. Dan pembuka dari surah Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, dan nama Allah, sebagaimana yang telah kita terangkan tadi, bahwa maknanya adalah yang diibadahi dengan penuh pengagungan, pembesaran, dan kecintaan kepadanya. Subhanallah, kalau dihayati hal ini oleh seorang yang membaca Al-Quran, maka akan keluar dari hatinya segala bentuk kesyirikan atau segala hal yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Dan dia akan
berarah dan benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu Allah sebutkan dua namanya, nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim. Dan dua nama ini sebutkan di sini sifat untuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau dibahasakan secara global, tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim, ya, kalau seorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah. Kalau dia membaca misalnya, saya membaca dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan memohon dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Ya, Allah yang merupakan sesembahanku yang hak, tidak ada yang berhak diibadai kecuali hanya Dia. Allah yang menamakan dirinya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yang rahmatnya sangatlah luas. Ya. Kalau dihayati makna ini dan baca, tentunya ini akan memberikan berbagai warna keindahan di dalam hatinya. Ya. Jadi makna umum dari Bismillahirrahmanirrahim. Adapun Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua nama ini dari atau terpecah dari satu asal kata di dalam bahasa Arab, dari kata Ar-Rahmah, yaitu dari rahmat. Ya. Kalau di bahasa Indonesia kan, orang Indonesia membahasakannya, ya, kalau di kebanyakan penerjemahan Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya. Yang pengasih penyayang kan sama artinya. Asalnya semuanya kembali kepada sifat rahmat dalam bahasa Arab. Dan dua-duanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam bahasa Arab itu disebut dengan nama sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah, yaitu kata kalimat yang menunjukkan arti lebih. Ya. Kata yang menunjukkan arti lebih. Seperti misalnya kata alim. Alim itu adalah orang yang berilmu. Dalam bahasa Arab ya, kalau diartikan orang yang berilmu. Tapi kalau dirubah dengan sighah mubalaghah menjadi allabah misalnya, maka ini menunjukkan orang yang sangat alim, orang yang sangat berilmu. Ya. Dipahami? Nah, dan demikian sighah mubalaghah memberikan arti atau makna lebih. Dan sighah mubalaghah itu dalam bahasa Arab beraneka ragam. Ya. Ada beberapa sighah. Dan dari sighah-sighah tersebut sebagiannya ada yang lebih mendalam lagi maknanya dari yang lainnya. Nah, sama seperti di sini. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, ya, artinya yang maha merahmati, yang sangat merahmati. Ar-Rahim juga begitu, memberikan makna atau arti lebih, yang sangat merahmati. Tapi kata Ar-Rahman maknanya lebih mendalam dan lebih luas daripada kata Ar-Rahim. Jelas? Ya. Karena itu kata sebagian para ulama, Ar-Rahman, Rahmanud dunya wal akhirah. Ar-Rahim, Rahimul akhirah. Kata sebagian para ulama, Rahman adalah yang maha merahmati di dunia dan di akhirat. Maha merahmati dunia dan akhirat. Rahim, maha merahmati akhirat. Di akhirat. Iya. Ya. Namun asalnya kembali kepada satu, yaitu yang maha merahmati. Dari sifat rahmat. Dan para ulama ada dua pendapat tentang makna atau tentang perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Ar-Rahman seperti yang saya sebutkan tadi, itu adalah rahmat yang mencakup rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluk di dunia dan di akhirat. Karena itu di kejadian yang sifatnya seluruh hamba kembali kepada Allah pada hari kiamat, itu dibahasakan dengan nama Ar-Rahman. Seperti dalam firman-Nya, "In kullu man fis samawati wal ard
illa atir rahmani abda. Sungguhnya seluruh yang berada di langit dan di bumi, tanpa ada perkecualian, jinnya, manusianya, benda hidup, benda mati, kafir, muslim, semuanya akan kembali, akan menghadap kepada siapa? Apa nama yang disebut dalam Al-Quran? Kepada Ar-Rahman. Kembali kepada Ar-Rahman dalam keadaan sebagai hamba. Jelas? Dan hamba di sini yang diinginkan bukan artinya hamba yang taat, tapi hamba dalam artian dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan di bawah kekuasaannya. Al-ubudiyah al-ammah. Nah, demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang berbagai rahmat yang kepada makhluk. Ya. Penciptaan langit dan bumi, kemudian matahari dan bulan dan beraneka ragam nikmat yang diberikan kepada makhluk. Juga Allah Subhanahu wa taala mulai dengan nama Ar-Rahman. Coba perhatikan surah Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman 'allama Al-Quran, disebutkan berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat-nikmat tersebut ada yang didapatkan oleh muslim, ada yang didapatkan oleh kafir, ada yang dinikmati oleh orang yang beriman, dan ada yang dinikmati oleh orang yang tidak beriman. Ya. Rahmat Allah maha luas, mencakup segala sesuatu. Nah, adapun Ar-Rahim ini dalam penggunaannya hanya berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Seperti dalam firman-Nya, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah terhadap orang-orang yang beriman adalah maha rahim, maha merahmati. Tidak dikatakan maha rahmat. Jelas ya? Jadi ini semuanya, uraian ini dibangun di atas pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim semuanya dari kata Rahman, semuanya dari kata rahmat, tapi Rahman cakupannya lebih luas daripada Ar-Rahim. Jelas? Iya. Pendapat yang kedua, dari Ibnu Qayyim condong kepada pendapat yang kedua ini, mengatakan bahwa Ar-Rahman itu adalah menunjukkan sifat dzatiyah. Ya. Sifat dzatiyah. Apa itu sifat dzatiyah? Yaitu sifat yang Allah Subhanahu wa taala terus-menerus bersifat dengannya. Jelas? Allah maha merahmati segala perkara. Allah Subhanahu wa taala maha merahmati makhluk. Rahmat Allah maha luas. Ini namanya sifat dzatiyah. Adapun Ar-Rahim itu ta'alluqnya kepada sifat fi'liyah. Yaitu Allah merahmati siapa yang Allah kehendaki. Allah merahmati siapa yang Allah kehendaki. Ya. Sebenarnya dari dua pendapat ini, ya mungkin dari hasilnya tidak jauh berbeda. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau sendiri menganggap bahwa ini yang paling tepat di dalam perbedaan antara dua nama tersebut. Dan subhanallah, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran penyebutan nama Ar-Rahman itu pada 57 tempat. 57 kali disebut dalam Al-Quran. Ya. Nama Ar-Rahim disebut di dalam Al-Quran sebanyak 114 kali. 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya. Jelas? Nah, dan semuanya menunjukkan, sekali lagi semuanya kembali kepada kata rahmat. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah. Yang pertama, penetapan sifat rahmat untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada nama Allah Subhanahu wa taala kita menetapkan bahwa ibadah itu hanya merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Pada Ar-Rahman Ar-Rahim, dari situ kita petik faedah bahwa di sini ditetapkan sifat rahmat untuk Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Makhluk diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Tapi rahmat yang mereka dapatkan
itu juga dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Sungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat. 99 disimpan di sisinya. Satu rahmat inilah yang dibagi antara makhluk. Sehingga si ayah sayang kepada anaknya. Ya. Yang kecil merahmati yang besar, atau yang besar merahmati yang kecil. Ya. Mereka dari satu rahmat ini berbagi. Ini menunjukkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah berfirman, "Wasi'at rahmati kulla syai'." Rahmatku telah meliputi segala sesuatu. Ya, dan doa para malaikat, "Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma." Wahai Rabb kami, sungguhnya rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Dan pengaruh dari nama ini di tengah makhluk ya, adalah hal yang nampak dan nyata. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua diciptakan di muka bumi. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala adanya langit dan bumi, adanya matahari, bulan, bintang, dan makhluk-makhluk yang sangat agung dan besar. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pula kita beriman kepadanya. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pula kita beriman kepada para rasulnya, kepada kitab ya, diturunkan kepada makhluk kitab yang mengantar mereka kepada petunjuk dan memberi rahmat kepada mereka. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pula adanya surga dan neraka. Yang jelas, pengaruh dari rahmat ini sangatlah luas. Ya, dan nampak pada makhluk. Coba perhatikan dari keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala dari surah Ar-Rahman yang kita sebutkan. Ar-Rahman, dialah Allah yang Maha merahmati. Allama al-Quran. Ar-Rahman allama al-Quran. Dia Allah mengajarkan Al-Quran. Wa khalaqal insan, dan menciptakan manusia. Ini juga adalah rahmat Allah. Allamahul bayan, diajarkan kepadanya al-bayan, penjelasan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bumi pada perhitungan yang sangat detail. Pada hari-harinya, perputarannya. Ini juga ada rahmat Allah. Wasyamsu wal qamaru yasjudan. Matahari dan bulan bersujud. Sebab matahari dan bulan dari makhluk Allah. Dan seluruh makhluk Allah beribadah kepada Allah. In kullu man fis samawat wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidak ada suatu apapun kecuali mereka itu bertasbih kepada Allah. Tapi kalian tidak memahami bagaimana tasbih mereka. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Sampai akhir dari surah Ar-Rahman semuanya menunjukkan ya, gambaran bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Karena itu ya, setelah kita mendengarkan uraian ringkas tentang makna kalimat-kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim, di dalamnya terdapat berbagai bentuk pelajaran yang mengantar seorang hamba untuk mengagungkan Allah, membesarkannya, berharap dan memujinya. Ya. Dan ini akan membuka berbagai ilmu di dalam hatinya, yang dengannya dia bisa melihat keindahan syariat dan bisa memahami ya, bagaimana keluasan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada segenap hamba. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya, bahwa ini adalah awal ayat dari surah Al-Fatihah. Alhamdu itu artinya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan
kecintaan dan pengagungan, dan pujian tersebut adalah bil jamilil ikhtiyari, suatu yang paling indah yang terpilih untuknya. Itu disebut dengan nama alhamd. Dia dipuji dengan penuh kecintaan kepadanya. Kalau pujian tersebut, misalnya ada seorang kuat, ya, kemudian dikatakan kamu adalah seorang yang kuat, maka ini adalah hal yang tidak disebut hamd, tapi disebut sana dalam bahasa Arab. Tapi kalau hamd, dia adalah pujian dengan sesuatu keindahan yang dipilihkan untuknya. Jadi seorang hamba ketika membaca alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, ya, seakan-akan dia menyerahkan segala pujian dan sanjungannya yang terindah dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh kecintaan dan pengagungan kepadanya. Ini hamd. Iya. Alhamdulillah. Dan alhamd, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, itu pada segala hal. Sebab alif lam dalam kalimat alhamd ini, kata ulama bahasa, alif lam lil istighraq al-jinsi, ya. Kalau diartikan bebas, segala jenis pujian hanya untuk Allah. Padahal kalau alhamd, ya, di dalam bahasa Arab itu ada namanya kata tunggal, ya, mufrad, ada musanna, kata yang menunjukkan dua, dan ada jamak, kata jamak dalam bahasa Arab. Dan hamd ini kata tunggal, dipahami? Tapi tatkala dia memakai alif lam, ya, bukan menunjukkan makna satu, tapi menunjukkan jenis dari pujian ini. Ya, itu kalau diartikan bebas, segala jenis pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan insan itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, perhatikan ya, naf ayat. Wa khuliqa al-insan. Di situ pakai insan. Insan itu kata tunggal, satu orang. Ya, dia jangan diartikan satu orang manusia itu lemah, tidak. Tatkala dia memakai kalimat pakai kata alif lam al-insan, maka di sini yang diinginkan jenis dari manusia itu semuanya adalah lemah. Dipahami? Juga seperti firman-Nya, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Dan datanglah Rabbmu bersama al-malak. Al-malak di sini, ya, mufrad, kata tunggal, jamaknya malaika. Jamaknya malaika. Jadi malaika itu malaikat, kalau bahasa Indonesianya itu malaikat kata jamak. Ya. Artinya banyak malaikat. Kalau kata tunggalnya al-malak atau malak, kata tunggalnya. Di sini tatkala datang dalam ayat pakai alif lam, wa jaa'a rabbuka wa al-malak. Ya. Maka yang diinginkan seluruh jenis malaikat. Semuanya datang dalam keadaan bersaf-saf. Ini pada hari kiamat. Ya. Sehingga memberikan makna yang lebih dahsyat kepada seorang hamba yang membacanya. Akan kengerian pada hari kiamat. Ya. Malaikat yang jumlahnya sedemikian banyak. Di antara gambaran malaikat saja, ada malaikat, ada rumah di atas langit namanya Al-Baitul Ma'mur. Tiap harinya masuk 70.000 malaikat beribadah dalam rumah itu, tidak pernah kembali lagi. Ya. Dan ini pada hari kiamat seluruh malaikat datang. Kira-kira bagaimana kengerian pada hari itu? Nah, ini perhatikan kalimat-kalimat dalam Al-Quran, kalau dicermati akan memberikan makna, ya, kepada seorang hamba di dalam tadabbur dan tafaqquh Al-Quran itu. Sama di sini alhamdu, pujian. Segala puji hanya untuk Allah. Ya. Tatkala dia berkata alhamdulillah, benar-benar dia mengakui dan dia menyerahkan segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan Allah Subhanahu wa taala dipuji dalam segala hal. Di atas keadaan apapun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang baginya lah pujian pada rububiyahnya. Ya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala baginya lah pujian pada uluhiyahnya. Dialah Allah satu-satunya yang mencipta, menghidupkan, mematikan, mengatur, memiliki. Ini rububiyah. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji hanya untuk Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaika rusula, yang menjadikan para malaikat sebagai rasul-rasul. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Segala puji hanya untuk Allah yang tidak menjadikan ada anak untuknya. Dipuji akan keesaan Allah, kesendirian Allah Subhanahu wa taala, rububiyahnya. Dan dipuji atas uluhiyahnya. Kita memuji, dialah Allah satu-satunya yang kita berharap kepadanya. Satu-satunya yang kita beribadah, menyembah kepadanya. Satu-satunya lah yang kita takut kepadanya, bertawakal kepadanya. Ya. Dan bagi Allah segala pujian pada nama-nama dan sifatnya. Pada nama-nama dan sifatnya yang maha agung. Dan segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala pada agama dan syariatnya. Akan agama dan syariat diturunkannya kitab ini kepada kita. Ya, di antara agama dan syariat Allah diturunkannya Al-Quran ini kepada kita. Karena itu disebutkan dalam banyak ayat. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji hanya untuk Allah yang menurunkan kepada hambanya Alkitab. Ya. Kemudian segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala pada takdir dan penciptaannya. Ini diantara makna alhamd. Cakupan kata alhamd. 5 saja ini kalau kita cakup misalnya. Dan seorang hamba ketika membaca surah Al-Fatihah dan dia menghadirkan 5 makna ini, ya, luar biasa manfaatnya. Dan betapa besar, ya, rasa penghambaan dan pengagungan di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi. Segala puji hanya untuk Allah. Lam di situ dalam bahasa Arab artinya lil istihqaq, yaitu hak milik Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, segala pujian hanya hak dan milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil alamin. Rabb alamin. Rabb artinya yang mentarbiyah makhluk dengan berbagai nikmatnya. Mentarbiyah itu adalah yang memelihara, yang menjaga makhluk dengan memberikan nikmat kepada mereka. Yang sebagian para ulama mengatakan bahwa Rabb maknanya kembali kepada 3 hal. Bermakna Al-Khaliq, yang maha mencipta, Al-Malik, yang maha menguasai, dan Al-Mudabbir, yang maha mengatur. Iya. Dan di sini disifatkan Allah Rabb. Ini menunjukkan bahwa rububiyah beda dengan uluhiyah. Dipahami? Ar-rububiyah beda dengan uluhiyah. Dan perbedaan yang seperti ini membantu sekali dalam memahami kalimat-kalimat. Ya, anggaplah kita ambil kalimat la ilaha illallah. Ya. Yang banyak diartikan oleh kaum muslimin, la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Diartikan begitu. Padahal yang mencipta memberi rezeki ini makna apa? Uluhiyah atau rububiyah? Makna rububiyah. Jadi Allah yang harusnya makna uluhiyah diberikan arti rububiyah. Dan ini salah. Ya. Tapi Allah yang diinginkan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah artinya yang diibadahi dengan pengagungan dan kecintaan kepadanya. Nah, Rabbil alamin, Rabb alamin, semesta alam. Ya. Segala yang selain Allah itu namanya alam. Itu namanya alam. Alam itu bisa langit, bumi, matahari, bulan, makhluk
Apa saja yang selain dari Allah itu namanya alam. Katakan Rabbil alamin. Ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nah, ini perhatikan ya, kalau kita membaca dari awal, kita kembali kepada ta'awudz baru membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dia berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang rajim, yang dijauhkan dari kebaikan. Ini babul khauf. Dia buka pintu khauf di dalam dirinya, rasa takut. Iya. Dia berlindung kepada Allah. Dia punya rasa khawatir dalam dirinya, disesatkan oleh syaitan, diganggu oleh syaitan. Karena itu dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya babul khauf. Rasa takut. Kemudian setelah itu dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia meminta dengan seluruh nama Allah. Allah yang merupakan sembahannya yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Yang mensifatkan dirinya dengan nama Ar-Rahman dan nama yang Rahim. Yang Maha sempurna rahmatnya. Ini membuka pintu apa? Pintu harapan. Iya. Dibuka pintu harapan pada dirinya. Dia mengharap rahmat dari Allah. Setelah itu, dia mulai membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah Rabbil Alamin. Pujian dia serahkan seluruhnya untuk Allah. Ini pintu mahabbah. Ya. Dia buka pintu rasa cintanya semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Ini membuka pintu apa? Hah? Kembali lagi ke pintu Ar-Raja, harapan. Kemudian Maliki Yaumiddin. Dia yang Maha memiliki hari pembalasan. Ini pintu apa? Pintu khauf. Setelah itu masuk ke Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ini kata para ulama isyarat bahwa ibadah itu dibangun di atas 3 perkara itu. Iya. Ibadah hendaknya dibangun di atas rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap dan rasa harapan. Ia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dan membesarkannya. Selain dari itu dia khawatir akan siksaan Allah Subhanahu wa taala kalau dia kurang di dalam menjalankan perintah atau berpaling darinya, atau lalai darinya. Kemudian dia juga punya rasa harapan akan rahmat Allah yang sangat besar dan maha luas. Dia berharap dimasukkan ke dalam surga. Ya. Ini 3 perkara yang harus ada pada hamba. Kalau 3 perkara ini salah satunya atau sebagiannya hilang dari seorang hamba, maka hamba tersebut adalah hamba yang tidak berada di atas jalan yang lurus. Ya. Kata Ibnu Qayyim, beliau ibaratkan ini dalam ibadah. 3 hal ini bagikan seekor burung, mahabbah adalah tubuhnya. Ya. Khauf dan raja adalah sayapnya. Ya. Kalau semuanya tidak seimbang, maka apa yang terjadi pada burung ini? Binasalah dia. Demikian. Jadi ini secara global mana alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Allah firman Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang maha merahmati dan maha mengasihi. Ya. Telah kita sebutkan penafsiran dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan di sini 2 nama ini dibawakan sebagai sifat untuk nama
Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, baik, mungkin sampai sini dulu insyaallah taala untuk kelanjutannya. Kelanjutan dari surah Al-Fatihah, ayat-ayat pada surah Al-Fatihah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.